Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubu ala dzikrillah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengucapkan puji serta syukur kepada Ilahi Rabbil yang Maha Ghafur, bahwasanya kita masih diberikan kesempatan jatah umur sehingga kita bisa melaksanakan salah satu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah di hari Jumat ini. Semoga menjadi syafaat di dunia, juga menjadi syafaat di akhirat. Dan sholawat tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan saudara kita kaum muslimin pengikutnya. Semoga rahmat Allah tetap melimpah kepada kita. Amin ya Allah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan khutbah Jumat ini, marilah kita senantiasa untuk tetap meningkatkan iman kita, diwujudkan dalam bentuk nilai-nilai ketakwaan. Salah satunya itu melaksanakan ibadah sholat Jumat ini sebagai cermin pantulan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jarang kita mendengar orang yang stres karena mengejar akhirat. Bahkan nyaris sudah pernah kita mendengar orang stres karena mengejar akhirat. Orang yang stres karena terlalu banyak sholat berjamaah, stres gak pernah. Gak pernah dengar, gak pernah terjadi, gak pernah terasa oleh kita. Akibat kita melaksanakan sholat berjamaah terjadi stres. Kalau mengejar akhirat, jarang dan tak pernah kita mendengar orang stres karena sering tadarus baca Quran, gak pernah. Jarang kita, bahkan tidak pernah mendengar dan terjadi pada diri kita stres karena sedekah, gak pernah. Gak pernah kita dengar dan terjadi stres akibat thalabul ilmi, silaturahmi, terjadi stres karena mengejar itu akhirat. Gak pernah dengar. Justru kita sering kita dengar dan sering kita alami stres karena mengejar dunia. Dan bahkan bisa dirasakan kalau kita beraktivitas mengejar dunia lupa akhirat, itu bisa dirasakan oleh kita. Itu tandanya stres. Apa tandanya? Yang pertama, akan capek setiap waktu. Setiap waktu capek. Ini hebatnya stres, setiap waktu capek. Bukan capek badan saja, pikiran kita capek. Kalau kita beraktivitas apapun yang dilakukan, kalau mengejar dunia lupa akhirat, hati kita capek, badan kita capek. Kenapa? Itu tandanya kita beraktivitas bukan dikarenakan Allah, bukan dikarenakan amal soleh, sehingga berdampak pada capek setiap waktu. Tapi kalau beraktivitas didasari karena amal soleh, aktivitas didasari karena Allah, yang capek mungkin hanya badan, hati nggak capek, pikiran nggak capek. Inilah yang menyebabkan stres, inilah yang menyebabkan kita lemah. Kenapa? Hati kita capek, lemah,
pikiran kita capek lemah, badan capek lemah. Tapi kalau beraktivitas karena Allah, aktivitas karena niat amal soleh, apapun pekerjaannya, apapun profesinya, kalau kita diniatkan karena Allah, yang capek hanya badan saja. Karena tahu Allah akan hilang, tapi pahala akan terus mengalir cemerlang. Kalau niatkan karena Allah, silakan beraktivitas, niatkan karena Allah, niatkan ibadah karena Allah, walaupun lelah, tapi tetap hati tenang. Inilah yang mungkin kita kejar dalam kehidupan dunia. Jangan sampai kita kejar kebahagiaan, mengejar dunia, lupa akhirat. Tapi yang datang bukan kebahagiaan, malah stres, capek setiap waktu pikiran, capek setiap waktu hati kita, capek badan kita setiap waktu. Ini akibatnya. Tapi kalau niatkan karena Allah, walaupun lelah akan hilang, tapi tetap hati akan tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, tatma'innu, hatinya qulubuhum bidzikrillah. Hatinya kenapa dia tenang? Karena dia mengingat Allah. Artinya kalau kita beraktivitas diniatkan karena Allah, tidak melupakan akhirat, insyaallah akhiratnya. Dan kita bisa dirasakan, jangankan kita melaksanakan, jangankan kita melaksanakan akhirat, ini baru saja kita dengar dan senang datangnya tentang puasa. Kalau ada iman, itu sudah senang, bukan stres yang terjadi. Dari 3 hari lagi kita senang, ingin sampai kepada bulan Ramadan. Sekarang mungkin 6 jam setengah lagi sampai kepada bulan Ramadan. Rasanya akan tenang kalau kita mengejar akhirat. Tenang. Kenapa? Karena ketenangan itu datang dari keimanan. Kata Rasul, man alika bidukhulil Ramadan harramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang merasa gembira, merasa senang datangnya di akhiratan, kita puasa, haram jasad saudara. Baru saja gembira, belum melaksanakan, apalagi melaksanakan sampai kepada bulan Ramadan. Kita laksanakan, bukan hanya jasad kita haram masuk neraka, tapi kata Rasul, al-jannatu mustaqatun sha'imin fi syahril Ramadan. Surga akan rindu kepada orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Surga rindu kepada kita yang berpuasa. Makanya seorang muslim dalam menyambut bulan suci Ramadan penuh dengan sikap kegembiraan. Kenapa? Karena keistimewaan yang ada di bulan suci Ramadan. Barakallahu fiikum wa lakum. Ramadan mau datang bulan suci Ramadan, kalau hati kita nggak pernah dan tidak tersentuh gembira, perlu dipertanyakan iman kita. Karena kita tunduk, kita sujud, datangnya bekal akhirat itu puasa. Itu namanya iman. Tanpa iman, jangankan melaksanakan apa yang ada di bulan suci Ramadan puasa, mau datangnya saja sudah tidak bergembira, sudah tidak senang. Kenapa? Imannya nggak ada, imannya lemah. Makanya orang tua dulu dalam menyambut bulan suci Ramadan, ayah munggahan, ayah papajang mah, ayah tarhib mah, supaya apa? Supaya digejos, digaspolkan keimanan, supaya paham, namun berbunga dalam bulan suci Ramadan. Itu ilmu di uyut, ilmu di ayat nama merendah ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, rek puasa, tapi ilmu di uyut sok ayah munggahan. Artinya menyambut bulan suci Ramadan digejos tentang keimanan supaya bisa memanfaatkan selama bulan suci Ramadan. Supaya apa? Kata Rasulullah SAW, idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghulqat abwaabun nar wa syuffidat asyayatin. Apabila datang bulan suci Ramadan, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan diikat setan-setan. Makanya orang yang beriman akan senang datangnya bulan Ramadan, karena selama bulan Ramadan pintu surga terbuka, pintu neraka tertutup, setan terikat. Dengan apa? Dengan iman kita.
Iman kita di bulan suci Ramadan, surga terbuka. Iman kita gaspol, neraka tertutup. Iman kita gaspol, setan merasa terikat. Tidak ada kekuasaan bagi orang yang beriman. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu. Sesungguhnya setan tidak ada kekuasaan bagi orang yang beriman. Makanya bulan suci Ramadan melatih kita aktivitas 24 jam selama 1 bulan. Kita tetap Allah bidzikrillah tatma'innul qulub. Kita tetap berada dalam ingat Allah. Orang yang berdagang, berpuasa, ingat ke Allah, mengurangi timbangan. Anu bukan bisnis kain, mengurangi meteran. Anu biasa tak gunakan meteran. Nyahis, Ramadan, menang usia supaya terbiasa. Nanti 11 bulan yang akan datang, 1 bulan dilatih agar kita Allah bidzikrillah tatma'innul qulub. Jangan coba-coba di bulan suci Ramadan tidak mengingat kepada Allah. Tidak mengingat kepada Allah artinya tidak berpuasa. Kalau orang yang berpuasa tidak akan merasakan kebahagiaan, walaupun dia bisnisnya hebat, dagangnya dia hebat, tapi ketika dia payung dan sebagainya, tapi kalau dia berpuasa tidak ada iman, jangan merasa menganggap mereka itu bahagia. Justru dia itu akan capek hatinya, capek pikirannya, capek badannya, sehingga Idul Fitri pun dia tidak merasa kegembiraan karena hatinya tidak ingat kepada Allah dan jauh dari kesyirikan. Oleh karena itu, mudah-mudahan dalam 1 bulan di bulan suci Ramadan kita manfaatkan bulan yang hebat ini, bulan yang dibukakan surga, bulan yang ditutup pintu neraka, bulan yang diikat setan-setan dengan keimanan kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin.